Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu Rita. Perkenalkan, nama saya Devi Susanti, nomor BP 23220224. Ingin memenuhi tugas Ibu, tugas teknik reaksi kinetika proses pangan. Nah, adapun yang bahas kita awal yaitu apa itu bahan pangan. Nah, apa itu bahan pangan? Ini yang pertama, menurut Fauzi 2019, bahan pangan adalah bahan yang dimakan setiap hari oleh manusia. Sedangkan menurut Maksum DKK 2019, bahan pangan adalah bahan yang dimakan untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Sedangkan menurut Undang-Undang Pangan, bahan pangan adalah bahan dasar yang digunakan untuk memproduksi makanan dan minuman. Bahan pangan dapat berasal dari berbagai sumber seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, dan lain sebagainya. Nah, adapun kandungan dan senyawa kimia bahan pangan yaitu yang pertama makronutrien. Nah, makronutrien adalah zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah besar. Nah, makronutrien ini dapat berupa karbohidrat, protein, lemak. Nah, yang kedua itu mikronutrien. Nah, mikronutrien adalah vitamin dan mineral yang dibutuhkan dalam jumlah kecil untuk mengisi tubuh. Nah, mikronutrien itu terdiri dari vitamin, mineral. Nah, adapun proses pengolahannya yaitu yang pertama pengolahan awal atau preparasi, berupa pencucian, pemotongan, dan sortasi. Yang kedua yaitu pengubahan bentuk atau processing. Biasanya dilakukan pengeringan, pemanasan, fermentasi, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu pengawetan. Nah, di pengawetan ini biasanya dilakukan dengan pemberian pengawet alami maupun bahan kimia. Nah, seperti garam, gula, atau dengan cara divakum, seperti sosis yang divakum untuk mencegah uh, mikroorganisme atau oksidasi udara, di mana hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas si sosisnya tersebut. Yang kemudian, nah, pengemasan. Nah, pengemasan ini dia fungsinya untuk membungkus bahan dengan material khusus untuk melindungi dari kerusakan fisik maupun dari akibat kerusakan mikrobiologi ataupun kimia dan sebagainya. Nah, adapun apa sih sebenarnya proses pengolahan bahan pangan itu? Nah, proses bahan pangan itu dia melibatkan serangkaian langkah untuk mengubah bahan mentah menjadi produk pangan siap konsumsi. Proses ini dapat dilakukan secara tradisional maupun modern dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas, keawetan, keamanan, serta nilai tambah suatu bahan pangan. Nah, apa sih tujuannya kita lakukan proses bahan pangan ini? Nah, yang pertama yaitu keamanan pangan untuk memperpanjang umur simpan, meningkatkan kualitas nutrisi, meningkatkan nilai tambah, dan mempermudah konsumsi. Apa yang berubah dengan adanya pengolahan bahan pangan? Nah, dengan pengolahan bahan pangan, ada pun perubahan yang terjadi, yaitu seperti perubahan fisik, mengakibatkan perubahan warna, tekstur, bentuk, ukuran. Mungkin yang dari awalnya warnanya pucat menjadi lebih menarik, lebih cerah, dengan awalnya teksturnya kasar mungkin menjadi lebih lembut, dengan bentuk dan ukuran yang kecil atau tidak sesuai, kini menjadi produk yang diinginkan oleh konsumen. Nah, selanjutnya yaitu ada perubahan kimia. Nah, di perubahan kimia ini biasanya terjadi proses denaturasi protein. Denaturasi protein itu seperti berkurangnya kandungan vitamin atau gizi pada bahan yang kita olah. Nah, atau hilangnya nutrisi. Nah, kemudian yaitu perubahan biologis. Perubahan biologis itu biasanya terjadi pada proses fermentasi, penghancuran mikroorganisme.
Nah, yang keempat yaitu perubahan organoleptik. Nah, perubahan organoleptik itu dapat berupa rasa, aroma, dan tekstur. Biasanya itu adanya peningkatan rasa atau perubahan rasa yang dari awalnya kurang menjadi sesuai dengan selera konsumen. Selanjutnya, nah, adapun faktor yang dapat mempengaruhi kinetika reaksi yang pertama yaitu suhu, di mana pengaruh suhu terhadap energi aktivasi. Suhu yang lebih tinggi memberikan energi kinetik tambahan pada molekul, sehingga meningkatkan kemungkinan molekul bertumbukan dengan energi yang cukup untuk melampaui energi aktivasi. Yang kedua yaitu pH. pH mempengaruhi ionisasi molekul, sehingga dapat mengubah laju reaksi atau kestabilan senyawa. Nah, yang ketiga yaitu kadar air. Reaksi kimia tertentu seperti reaksi Maillard lebih cepat pada kadar air rendah tetapi cukup untuk melarutkan reaktan. Yang keempat yaitu konsentrasi bahan pangan. Nah, semakin tinggi konsentrasi reaktan, maka semakin besar kemungkinan tumbukan antar molekul, sehingga laju reaksinya meningkat. Nah, laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi reaktan, sesuai dengan persamaan hukum laju reaksi seperti konsentrasi A pangkat M dikali, dikali konsentrasi B pangkat N, di mana M dan N adalah orde reaksi. Kemudian, yaitu katalis. Katalis menurunkan energi aktivasi reaksi tanpa ikut bereaksi, sehingga mempercepat laju reaksi. Nah, selanjutnya yaitu reaksi heterogen dengan katalis padat. Adapun tahapan mekanisme reaksi heterogen yang pertama yaitu difusi reaktan ke permukaan katalis. Yang pertama yaitu reaktan dalam fase gas atau cair bergerak menuju permukaan katalis melalui difusi. Adapun faktor yang mempengaruhinya yaitu luas permukaan katalis, ukuran pori katalis jika berpori, kondisi aliran gas atau cairan. Yang kedua yaitu absorpsi reaktan. Nah, absorpsi reaktan ini reaktan menempel pada permukaan katalis melalui absorpsi fisik atau interaksi van der Waals atau absorpsi kimia ikatan kovalen atau ionik. Kemudian absorpsi ini meningkatkan konsentrasi reaktan di permukaan katalis dan melemahkan ikatan dalam molekul reaktan. Nah, yaitu selanjutnya yaitu difusi produk dari permukaan katalis, di mana produk bergerak menjauh dari permukaan katalis melalui difusi menggunakan reaktan baru untuk mencapai katalis, yaitu tahapan mekanisme reaksi enzim. Yang pertama yaitu pengikatan substrat atau binding. Nah, substrat atau molekul yang akan bereaksi berinteraksi dengan situs aktif enzim. Interaksi ini spesifik sering diibaratkan seperti kunci dan gembok, atau melalui penyesuaian bentuk enzim. Contoh enzim amilasin mengenali molekul pati atau substrat melalui pengikatan spesifik. Yang kedua, yaitu pembentukan kompleks enzim substrat. Substrat terikat pada situs aktif enzim membentuk kompleks enzim substrat. Ikatan ini dapat berupa ikatan hidrogen, ikatan ionik, ataupun interaksi hidrofobik. Nah, kompleks ini menurunkan energi aktivasi dengan menstabilkan keadaan transisi reaksi. Yang selanjutnya yaitu katalis atau transformasi substrat. Nah, enzim mempercepat reaksi kimia, mengubah substrat menjadi produk, di mana dalam proses ini ikatan dalam substrat dapat dilemahkan atau diputus, dan akan dibentuk ikatan baru. Contoh enzimnya yaitu sukrosa, memutus ikatan antara glukosa dan fruktosa dalam sukrosa. Yang keempat yaitu pelepasan produk. Nah, di mana produk yang dihasilkan dari reaksi dilepaskan dari situs aktif enzim. Setelah produk dilepaskan, enzim kembali ke bentuk aslinya dan siap untuk mengikat substrat baru. Yang kelima yaitu regenerasi enzim.
di mana enzim tidak berubah secara permanen setelah reaksi. Ia dapat digunakan kembali dalam siklus reaksi berikutnya. Nah, adapun model mekanisme kerja enzim yaitu yang pertama model kunci gembok atau lock and key. Seperti yang dapat dilihat berikut ilustrasinya. Nah, situs aktif enzim ini dia memiliki bentuk spesifik yang cocok dengan substrat. Nah, seperti kunci yang hanya bisa masuk ke gembok tertentu. Nah, ini otomatis sesuai dengan ukuran dan ukuran dari apa namanya substratnya ya. Nah, berikut gambarannya. Nah, dia ada yang berbentuk segitiga dan ada yang berbentuk kayak pot gitu ya. Dan dia menyesuaikan dengan bentuknya sehingga pas dengan atau cocok dengan ukuran dengan substratnya. Nah, kemudian yaitu model penyesuaian terinduksi atau induced fit. Nah, di mana situs aktif enzim berubah bentuk untuk menyesuaikan substrat saat substrat mulai berikatan. Nah, model ini lebih fleksibel dan mencerminkan bagaimana sebagian besar enzim bekerja. Nah, ilustrasinya dapat kita lihat seperti gambar berikut. Nah, kita masuk lagi ke contoh katalis enzim. Nah, contoh katalis enzim yaitu seperti amilase, di mana amilase dia menguraikan polisakarida atau pati menjadi disakarida atau maltosa. Nah, lipase. Lipase ini dia menguraikan lemak atau trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, habis itu protease atau peptidase, dia menguraikan protein menjadi asam amino. Dan laktase dia reaksi menguraikan laktosa atau gula susu menjadi glukosa dan galaktosa. Nah, kemudian beralih lagi ke durian. Nah, siapa sih teman-teman maupun ibu mungkin yang nggak suka durian? Nah, durian itu terkenal dengan cita rasa khasnya yaitu aroma yang sangat menyengat dan harum, dan juga manis. Dan kemungkinan durian itu banyak varietasnya seperti musangking, duri hitam, dan lain sebagainya. Nah, ternyata di durian ada yang namanya komposisi seperti karbohidrat, lemak, dan serat. Nah, berikut penjelasannya. Karbohidrat yang terdapat dalam durian merupakan kandungan utama dalam durian. Nah, terutama dalam bentuk gula sederhana seperti sukrosa, glukosa, dan fruktosa, di mana ternyata senyawa tersebut yang memberikan rasa manis yang dominan pada buah durian. Selanjutnya, yaitu lemak. Lemak ini memberikan tekstur lembut dan creamy, dan sehingga di saat kita sedang memakannya rasanya itu lembut dan memang cita rasa khas banget durian gitu, yang creamy gitu. Nah, habis itu, adanya serat, nah durian itu kayak akan serat makanan yang baik untuk pencernaan. Nah, ternyata itu durian, memiliki serat dan itu berdampak positif ke tubuh kita ya, asalkan makannya tidak terlalu berlebihan, masih porsinya begitu. Yaitu kemudian perubahan rasa yang terjadi pada durian. Nah, adapun yang pertama itu peningkatan kadar gula, di mana selama pematangan pati diubah menjadi gula sederhana. Nah, jadi di sini durian yang belum matang, eee, rasa atau rasa manisnya itu dia belum muncul atau belum manis sekali karena si patinya itu belum diubah atau belum belum berubah semuanya menjadi gula. Nah, itu kenapa durian yang belum matang atau durian belum jatuh dia eee, manisnya kurang. Kemudian itu penurunan asam, konsentrasi asam anorganik seperti asam malat dan asam sitrat. Nah, asam tersebut menurun selama pematangan karena
rasa menjadi, pematangan, menyebabkan rasa menjadi kurang asam. Nah, jadi di saat buah itu belum matang, kandungan asam organiknya tinggi. Lama-kelamaan asamnya itu dengan beriringnya durian itu matang, asamnya berkurang atau hilang sehingga menyebabkan rasanya itu, menjadi kurang atau hilang dan digantikan dengan rasa manisnya dari cita ra rasa khas duriannya. Nah, yang ketiga yaitu perubahan aroma. Nah, senyawa sulfur volatil meningkat selama pematang, memperkuat aroma khas durian. Proses ini disebabkan oleh aktivitas enzim yang memecah senyawa prekursor menjadi senyawa volatil. Nah, di mana durian yang awalnya belum matang, biasanya aromanya itu belum muncul atau belum menyengat ya, dan durian yang udah jatuh atau memang sudah siap, untuk dipanen atau, sudah masak biasanya dia mengeluarkan aroma yang khas.